Kafa bil mar'i kadziban ayyuka an yuhadditha bi kulli ma sami'ahu. Cukup dengan teparan aran lekak tunggak kela menurut dari bahasaan lamun bercerita aku saisina dengah pelampau namimah lama-lama. Apa kena namimah nobar? Naklul kalami, memindahkan ucapan sebagian yang lain kepada yang lain, ala wajhil ifsadi, tujuannya adalah untuk merusak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-muallifu wan nazimu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-nafa'a bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Qala wa amur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khaslatan zamimah kal ujbi wal kibri wa da'il hasad wa kal mirai wal jadal fa'tamidi. Lil haqqi fa kullu khairin fit tibai man salab wa kullu syarrin fi ibtidai man khalab kullu hadiyin lin nabi qad rajah fama ubiha malam yubah fatabi is-saliha mimman salafa wajani bil bid'ata mimman wa hadha wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalaq minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil li haula'i qad ghawa hadha wa arjullaha ayyamna hana inda su'ali mutlaqan thumma as-salatu wassalamu daimu ala nabiyyin da'buhul marahimu Muhammadin wa sahbihi wa itratih linahjihi min ummatih. Masya Allah. Berapa syair ini? Berapa jumlahnya itu? Gangga sidap nih menene dia. Antep sidap nih. Lagu ini ani dam sa. Sama saparan. Ya dendean. Ini pilih beli nih. Hah? Pilih? Hah? Pilih?
Mbi tahun terus separuh andar. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa'mur bi'urfin, dan perintahkanlah bi'urfin dengan kebaikan. Wa'mur bi'urfin yaitu wanha an mungkarin, ini ya. Di sini wa'mur bi'urfin wanha an mungkarin maksudnya. Sebenarnya wa'mur itu maksudnya perintah dengan urfin, dengan hukum syara maksudnya. Urf itu ma arrafahu syar' wal urfu ma arrafahu syar'u. Apa yang yang dimaksud dengan syara. Uruf lamun cara bahasa sederhana, uruf itu kan kebiasaan manusia, kebiasaan itu. Hukum uruf istilahnya kalau di agama. Wa'mur bi'urfin, tapi di sini ditafsirkan maksudnya adalah perintahlah, laranglah, atau wanha di sini maksudnya wa'mur wanha an mungkarin, yaitu laranglah kepada kemungkaran. Itu artinya wa'mur. Wal uruf ma arrafahu syar'u, yaitu apa yang dimaksud dengan syara atau yang diartikan secara syara, secara agama, yaitu wahwa al wajibu wal mandub, wajib dan mandub. Kenapa ditafsirkan mengatakan wanha an mungkarin? Ini di sini ditafsirkan wa'mur, disyarahkan wa'mur bil urfi. Apa artinya wa'mur? Wanha, laranglah dari kemungkaran. Wal urf, apa yang dimaksud dengan urf? Urf adalah syara, aturan agama kena urf. Wal munkar ma angkarahu syar'u. Wal munkar, yang dimaksud dengan munkar itu adalah apa yang syariat itu ingkari atau suruh jauhi. Wahwa al haram wal makruh. Payundabul amru bil mandub, maka disunnahkan menyuruh untuk mengerjakan yang sunnah. Wan nahyu an mungkarin, dan dilarang untuk melakukan yang makruh. Wan nahyu anil makruhi. Wa yajibul amru bil wajibi wan nahyi anil harami wujuban kifaiyan. Maka wajib menyuruh orang mengerjakan yang wajib, dan wajib melarang orang dari yang haram. Wujuban kifaiyan, itu kewajibannya secara kifayah. Di sini dijelaskan ya seperti itu. Wa'mur, dan perintahlah kepada yang yang sesuai dengan hukum syara, hukum agama yang bagus-bagus. Bi'urfin, dengan secara aturan agama. Tesuruh
perintah isi aturan agama. Apa hukumnya kita menyuruh orang sholat sunat? Apa hukum? Apa hukum tersuruh dengan gawe pegawaian sak sunnah? Contoh, apa pegawaian sak sunnah? Beramal. Apa hukum tersuruh dengan beramal? Apa hukum tersuruh dengan lalu ngawis? Apa hukum suruh dengan lalu ngawis? Jadi katanya di sini wa yajibul amru bil wajibi qala wan nahyu anil harami wujuban kifaiyan. Nah ini kaidahnya itu. Lamun pegawaian no wajib, maka wajib kita menyuruh orang mengerjakan yang wajib. Contoh sembahyang 5 waktu. Wajib natonde arak batur, wajib mendek suruh batur sembahyang 5 waktu. Suruh batur no wajib natonde. Wajib. Kembe nangkan wajib. Sehingga pegawaian no ya wajib. Paham nih? Jadi hukum itu tergantung apa? Tergantung pekerjaan itu. Apakah pekerjaan itu wajib? Maka wajib disuruh dengan sanu adik sak gawe sak wajib. Contoh. Apa hukum tetao apa nyanyian silsilah itu nabi itu, apa hukumnya kita memberitahu atau menghafal keturunan nabi? Kenapa? Karena hukumnya wajib. Apa hukum suruh dengan sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Apa hukum sembahyang sunat subuh? Sunnah qobliyah. Apa hukum disuruh batur? Kemben. Karena pekerjaan itu sunnah. Ini maksudnya wa yajibul amru bil wajibi wan nahyu anil harami wujuban kifaiyan. Tapi wajibnya itu wujub wujuban kifaiyan, wajib kifayah. Artinya satu yang nyuruh orang sudah selesai sudah. Angka dengan sak bebadak sak wajib seni berarti nu ya guguran pahalen ya guguran pegawaian batur sak lain. Ya guguran apa reno kewajiban batur sak lain. Angka lamun narak dengan suruh batur gawe sak bagus-bagus ndak olok dikanggo. Tergantung pekerjaan itu, apakah hukumnya itu wajib atau enggak. Gagah dua krokol teh ini. Gagah lagu ini deh. Wujuban kifaiyah. Masya Allah, mantap nih. Lagu ini mula ejo kayak beta pula ni deh. Lamun beak ni antap lo dua. Cina lamun beak ni biasa. Cina ini orang.
Aro itu jak pokok sak tokol memang idap tokol. Itu. Wa'mur bi'urfin, dan perintah yang bagus kenen bi'urfin dengan hukum syara. Wajtanib namimatan. Oh, sebelum ini ya. Qala wala yahtasu wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari biman la yartaqibu mithlahu bal man ra'a munkaran wa huwa yartaqibu mithlahu fa alaihi ayyanha anhu. Wa lihadza qala Imamul Haramain yajibu ala muta'atil ka'si ayyankira 'alal jalas, yajibu ala man zana bimra'atin amaraha bi sitri wajhiha anhu. Masya Allah ya. Jadi ini dalil daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya. Wajtanib namimatan, itu ya artinya wa'mur bi urfin, amar ma'ruf nahi mungkar, wah maksudnya wa'mur bi urfin. Wajtanib namimah, sebenarnya ada jelasan belon senuhun, tapi ini ya kaedah apa ya. Wajtanib namimah, wajtanib namimah, dan jauhilah, hindarilah, artinya ijtanib namimah. Apa namimah? Yaitu naqlu kalamin nas ibaduhum ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum. Yang namanya namimah itu memindahkan kalam perkataan manusia sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian yang lain ala wajhil ifsad dengan tujuan merusak antara mereka. Fulanun, contohnya kakaulihi fulanun yaqulu fika kadza, meni unim tekene isi aparano fulan mengatakan padamu seperti ini. Jadi begini maksudnya namimah. Lamun itu pelampak rawo saran. Ini penyakit zaman sekarang. Pelampak raos. Apa menil kena namimah? Contoh A, B, C. Misal A nih bercerita lek B. Lamun C dia unin misal A sana. Dan kulu ke apa? Saran C dia. Hai kena mana? Lek hai B. B anu unin malik lek C.
Unim dekene si A unim. Unim dekene. Ini dengan namimah namanya itu. Itu namimah. Naqlu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka memindahkan perkataan manusia sebagian mereka kepada sebagian yang lain, tujuannya ala wajhil ifsad bainahum, agar terjadi kerusakan antara mereka. Tujuannya saling sedak menurut cara bahasa. Tujuannya saling sedak. Kalau atai itu pinaat kupi sekali. Ai ya. Pinaat kupi. Tujuannya apa? Adik nsak lengi aran dengan adik nsak lengi aran dengan nih ndak menu lengi aran dengan tujuannya untuk saling pelengewah. Makanya ijtanib namimah. Apa namanya namimah? Lamun cara bahasa kasar itu cara bahasa Indonesia no pelampak raos kenengan. Pelampak ada girang pelampak raos tuh. Ada girang pelampak raos. Ndak girang pelampak raos nih, Pak Anna. Nih, Anina. Ndak girang pelampak raos. Ambe kenen pelampak raos no. Itu pelampak unin batur. Tujuannya agar dia itu rusak. Angkatlah membercerita seandai-andai sak kurang-kurang bagus. Karena ndak bercerita le sembarangan. Lamun arak pegawaian sak kurang-kurang bagus. Dendek bercerita lek sembarangan. Bisa saja nanti karena orang itu sakit hati. Kepelampak ini bercerita ini bercerita jokno terus hancurlah kita. Paham nih? Jadi meneh. Lamun dek tahu ya jangan mau tahu, sudah mau duduk. Lamun mendek tahu jangan mau tahu. Lamun agama aja bagian penasaran milih tahu. Lamun agama. Tapi kalau orang jangan pernah mau tahu permasalahan orang. Lengok cara bahasa lengok diri, mapawah. Lengok diri. Perbentam situ ada yang bisa jadi kuat. Jangan terlalu ribet dengan pelampak unin dengan itu memang ia mutini rame majelis majelis taran da tokol-tokol lamu dak raos pelampak unin pokok lamun namimah nih lom pelampak unin aja tujuannya satu itu pasti dia tujuannya mau merusak orang yang dibicarakan. Nih uni. Nah uni sak nih terpelampak jok A, B, C, jadi hancurlah kita semua. Hancurlah orang yang diceritakan itu. Misal A tersebut meni. Nah terus dengan terpelampak uni sini. Oh meni. B bercerita jok C bercerita jok. Apa tujuan B ini? Tujuan daripada B ini menceritakan A ini. Adik sak seda aran A. Tujuannya. Apa tujuannya orang menceritakan orang lain? Apa tujuan sih dia cerita batur? Pasti itu tujuannya adalah untuk merusak orang lain. Dengar nih.
Lamunara dengan ceritaan dengan lain sak lengek-lengek. Lamunara dengan ceritaan dengan lain sak lengek-lengek. Apa tujuan orang itu? Pasti mau merusak. Siapa yang dirusak? Orang tersebut yang diceritakan. Bukan masalah benar atau salah. Cerita ini mau benarkah, mau salahkah? Tidak ada urusan benar dengan salah. Ngerti? Tidak ada urusan kena atau salah. Pokok marah dengan cerita orang menyebut orang lain itu pasti tujuannya adalah ifsad. Apa tujuan yang lain selain itu? Apa tujuan orang menceritakan orang lain selain itu? Apa tujuan dengan lain selain untuk merusak orang lain? Jangan mengatakan mau mengungkap kebenaran. Bukan begitu cara mengungkap kebenarannya, ada aturannya. Mencari bahasa kasar, dalam dunia Islam ada aturan mainnya. Di dalam dunia pemerintahan ada aturan mainnya. Paham nih? Jadi ingat, engkah gati sebut batur, kelengean batur, atau pelampak uni-uni sak kurang bagus nih. Pelampak bahasa-bahasa sak kurang bagus. Iya sakenan hadis no. Kafa bil mar'i kadziban ayyuka ain yuhadditsa bi kulli ma sami'ahu. Cukup dengan no teparan aran lekak tungga kela meno cara bahasa lamun bercerita apa sa isina dengah pelampau namimah lama-lama. Apa kena namimah no baru? Naklul kalami, memindahkan ucapan sebagian yang lain kepada yang lain. Ala wajhil ifsadi, tujuannya adalah untuk merusak. Berapa banyak orang sudah tidak menjadi artis karena karena rusak, karena namimah ini. Banyak orang enggak jadi terkenal lagi karena namimah, pelampak. Siapa yang menjalankan bahasa-bahasa itu? Siapa yang menjalankannya? Media. Apalagi zaman nani ada HP segala macam. Paling jelap namimah nih pelampak rawas sisi semenit ini. Masya Allah, itulah dunia zaman sekarang. Terkadang ya kita tidak sadar melakukan kesalahan. Apa hukumnya itu? Apa hukum daripada namimah pelampak rawas ini? Haram. Makanya disebut wajtanib, hindarilah itu. Pelampak rawas. Apa kalau Imam Nawawi mengatakan hakikat daripada namimah itu adalah ifsya'us sirri, mencari bahasa Indonesia, memperlihatkan yang rahasia, wahad kusitri, yaitu membuka tabir, amma yukrahu kasbuhu, dari sesuatu yang tidak pantas dibuka. Itu dia. Katanya Imam Nawawi yang disebut namimah, hakikat daripada namimah itu ifsa'us sirri, membuka yang rahasia, membuka penutup, menyiarkan yang rahasia, wahadkus satri atau sitri, membuka daripada yang tertutup,
dari yang tidak bagus untuk dibuka, benci untuk dibuka. Masya Allah, berapa banyak orang yang seperti ini di zaman dunia teknologi zaman sekarang ini. Lagu aneh, dunia sudah seperti ini. Apa tujuannya itu? Ifsadu bainahum, untuk merusak antara mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang seperti ini. Nanti kita lanjutkan ke wa ghibatan wa khoslatan dzamimah kal ujabi wal kibri wadail hasad. Wah jelas ngaran namimah no? Jelas ngaran namimah seno? Apa aran namimah no? Naklu kalamin nas ba'duhum ila ba'din lifasadi bainahum, untuk merusak antara lifasadi wajhin, apa katanya? Lifasadi wajhin bainahum, yaitu ila badin ala wajhil ifsadi bainahum, ala wajhil ifsadi bainahum. Ini jangan seperti itu, dak gati pelampak raos lamun wah dengah salenge ndak ceritaan, cukup sudah di kalian tempatnya. Paham nih? Ingat no, kita belajar agama dem satau aran agama. Jadi salah satu ajaran agama itu jangan sampai merusak orang lain. Dendek saya tak dengar nih, jangan sampai merusak orang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.